Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Renungan Pagi GKI Salatiga, Senin 9 Desember 2024 bersama saya Yapi Valiana Tosi. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Dari malam kami tidur dan Engkau bangunkan kami pada hari ini dengan keadaan baik. Bapa yang di surga, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau berkati agar firman ini boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakan dua ayat bagi kita, yaitu ayat 1 dan 2. Demikian: Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun tema renungan yang kita renungkan pada pagi hari ini ialah menanti dengan iman walau dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sebuah keluarga Kristen yang selalu hidup dengan dekat dengan Tuhan. Meskipun terkadang mereka sebagai manusia sering menyakiti hati Tuhan, suatu ketika ibu dari keluarga ini mengalami sakit dan penyakit yang diteritanya sangat mengerikan. Ia mengalami kanker payudara yang menyebabkan kedua payudaranya terbakar. Keluarga tersebut membawa ibunya ke rumah sakit karena penderitaannya sangat berat. Namun setibanya di rumah sakit, ibunya ditolak oleh pihak rumah sakit karena penyakit yang diterita ibunya sudah mencapai stadium akhir, sehingga para dokter merasa takut untuk menanganinya. Singkat cerita, mereka terpaksa pulang ke rumah, hanya menanti dengan iman akan pertolongan Tuhan untuk membebaskan ibunya dari penderitaan yang tampak tanpa harapan. Setiap hari suaminya merawat istrinya dengan tulus, sambil terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Waktu berlalu selama 2 tahun, secara ajaib mujizat Tuhan turut membuat perkara dalam kehidupan mereka. Ibunya sembuh dari penyakitnya tanpa meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Semua ini terjadi karena cinta dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Meskipun kita selalu berbuat salah di dalam kehidupan kita dan menyakiti hatinya, tetapi Dia selalu ada dan tetap setia kepada kita. Di dalam ilustrasi kehidupan ini akan mengantarkan kita untuk memahami tema bacaan kita hari ini tentang menanti dengan iman walau dalam penderitaan. Di dalam konteks bacaan kita di dalam kitab Yesaya ini, terkhususnya pada pasal yang ke-40, Yesaya menulis surat ini kepada orang-orang yang berada di dalam pembuangan untuk memperingatkan mereka tentang kedatangan Tuhan untuk membebaskan mereka dalam penderitaan. Pada saat itu, orang-orang yang dibuang di Babel berasal dari kaum bangsawan, iman, pegawai tinggi. Mereka yang dibuang di Babel dikarenakan ketidaktaatan terhadap kehendak Allah, sehingga membuat murka Allah jatuh kepada mereka. Ketika murka Allah jatuh kepada mereka, bukan berarti Ia akan meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan memanggil Yesaya untuk memberikan penguatan, penghiburan, bahkan janji keselamatan kepada umatnya yang dibuang di Babel. Dalam bacaan kita hari ini, kita akan belajar beberapa poin di dalamnya, yakni pertama, Tuhan sebagai penghibur dan penolong. Pada Yesaya 40 ayat 1 terlihat jelas bahwa ayat ini dibuka dengan ucapan penghiburan yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Yesaya kepada umatnya yang di Babel. Sikap Tuhan ditunjukkan dalam ayat 1 ini. Tuhan sebagai seorang penghibur yang sejati. Mengapa demikian? Terlihat jelas bahwa umatnya sudah membuat kecewa, tetapi Dia masih sempat memberikan perhatian, bahkan memberikan penghiburan kepada mereka. Hal itu juga yang dilakukan oleh suami dalam ilustrasi tadi, di mana ia sangat mencintai istrinya sehingga ia memberikan penguatan serta penghiburan kepada istrinya di dalam penderitaan. Bukan hanya penghiburan,
Pada ayat yang kedua juga terlihat jelas bahwa Tuhan menenangkan mereka dan memberikan kabar sukacita kepada mereka bahwa masa perbudakan mereka akan usai, karena kesalahan mereka telah impas. Mereka menerima dari tangan Tuhan bahkan 2 kali lipat dari dosa yang telah mereka lakukan kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan sikap Tuhan sebagai seorang penolong. Kemudian pada ayat yang ketiga juga menegaskan kepada umatnya untuk mempersiapkan diri menyambut kemuliaan Allah itu sendiri yang akan datang untuk membebaskan mereka. Ia meminta mereka untuk selalu tetap beriman, rendah hati, tidak meninggikan hati, serta bersabar agar segala kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi mereka di dalam keterpurukan mereka. Kedua, Tuhan sebagai sumber kehidupan. Pada ayat 6 hingga ayat yang ke-8 digambarkan bahwa manusia itu seperti rumput dan bunga di padang, yang dimana kelak rumput itu akan menjadi kering dan bunga itu akan menjadi layu. Tetapi ketika Tuhan mengembuskan nafas, maka akan ada kehidupan. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah yang begitu luar biasa, di mana menekankan bahwa walaupun rumput dan bunga akan mati, tetapi firman Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Di sini juga yang menyadarkan kepada umatnya di pembuangan bahwa Dia adalah sumber kehidupan yang dapat membebaskan mereka dari ketertindasan di Babel. Begitu pula yang juga yang dialami keluarga Kristen pada saat itu. Ketika istri atau ibu di dalam rumah tangga itu mengalami kesakitan yang tidak ada jalan keluar lagi, tetapi mereka percaya dan terus berharap kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan mereka. Poin yang ketiga ialah Tuhan sebagai seorang gembala. Dalam ayat 11 sebagai ayat bagian akhir dari bacaan kita pagi hari ini, ingin menegaskan kepada kita bahwa Tuhan adalah seorang gembala yang akan menuntun kehidupan kita. Seperti seorang gembala menuntun ternaknya untuk mencari rumput agar tetap bertahan hidup, begitulah Tuhan kita. Ia akan menuntun kita umatnya agar selalu berada di dalam jalannya, agar mendapatkan kehidupan yang sejati. Hal itu juga yang dialami oleh umat di dalam pembuangan, di mana Tuhan sebagai seorang gembala tidak ingin melihat mereka jatuh dan tertindas dalam keberdosan, sehingga mereka dibebaskan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi di dalam perlindungan Tuhan. Dari ketiga poin bacaan ini yang kita renungkan hari ini, sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita atau mengajak kita orang-orang percaya untuk selalu dekat dan berharap kepada Tuhan. Di dalam minggu-minggu Advent ini, kita sebagai umat percaya sedang ada dalam masa penantian Sang Juru Selamat yang akan datang untuk membebaskan kita seperti umat yang ada di dalam pembuangan. Mungkin dalam masa penantian ini masih di antara kita tenggelam di lautan penderitaan, baik itu sakit, persoalan ekonomi yang kian naik turun, persoalan anak, persoalan persekolahan anak, usaha, masa depan yang belum jelas, dan bahkan pergumulan lainnya. Kita semua punya cara bagaimana menyingkapi segala pergumulan ini. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa tetaplah bersandar kepadanya, meskipun masih ada kesalahan dan tindakan kita yang sering menyakiti hati Tuhan. Yang perlu diingat bahwa Dia adalah gembala kita. Dia tidak mungkin membiarkan kita terus larut di dalam penderitaan. Seperti seorang keluarga Kristen yang menanti kesembuhan akan istrinya atau ibunya di dalam rumah tangga itu selama 2 tahun saja ia memulihkan. Bahkan bangsa Israel yang Tuhan kirimkan mereka ke dalam pembuangan saja karena kesalahan mereka, tetapi Tuhan tetap mengeluarkan mereka dari penderitaan itu. Semua itu juga akan kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Juru Selamat itu apa? Sudahkah kita memiliki kesiapan hati untuk menyambutnya? Di akhir renungan ini saya ingin katakan bahwa tetaplah rendah hati dan teruslah berharap kepadanya, Sang Pemilik kehidupan. Karena Dia juga akan menolong dan membebaskan kita pada waktu yang tepat dan tidak pernah terlambat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman dan renungan-Mu yang begitu luar biasa yang terjadi kepada kami pada hari ini, pagi yang indah ini. Kiranya apa yang telah kami renungkan pada pagi hari ini boleh menjadi bekal bagi kami untuk selalu berharap dan bersandar kepada-Mu.
Dalam minggu-minggu Advent ini, mari Engkau kuatkan dan teguhkan hati kami agar selalu dekat kepada hadirat-Mu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.